Jadi Bang Fahri ini bujang telajak gitu tidak? Tak, belum. Tak. Okay. Kalau udah telajak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di podcast Melayu by Hangkata yang hanya ada di Kepulauan Riau tentunya. Hari ini kita bersembang-sembang kembali, berkisah-kisah kembali. Tentu kita bersama Bang Fahri. Selamat apa nih Bang Fahri? Selamat petang. Selamat petang. Baik, Bang Fahriansah. Nah, ini dengan Bang Fahriansah, kenapa saya undang dia? Karena dia kemarin namanya disebut-sebut oleh Evan Kakao. Nih orang dia. Ini orangnya yang kemarin dia ngatakan saya. Tuh. Yang disebut Fahriansah lah, Gapuah lah, yang belum kawin, yang belum nikah lah, inilah. Itu betul semua sebenarnya. Fakta ya. Fakta. Saya undang Bang Fahri di hari ini di podcast Melayu saya untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Evan Kakao. Jadi apa yang disampaikan itu betul. Oh, betul. Tidak ada yang diklarifikasi. Tidak ada klarifikasi, tak perlu diklarifikasi. Oke. Sudah betul semua. Dan itulah apa adanya saya. Gitu. Sedih betul nampaknya ya. Tak boleh berbangga hati. Tapi memang kalau nak pasang-pasanglah kajang, terkena air dia pun basah. Ya, saya. Ini nampak dah lama hidup berbujang. Apakah Bang Fahri tak nak menikah? Kalau pasal itu saya tak bisa jawab dengan pantun. Oh, gitu. Jelas nanti awak yang pantun ke saya. Bang Fahri ini dia sebenarnya bisa pantun, hanya dia tidak bisa spontan. Tak bisa spontan. Dia tipikal orang yang menulis. Iya. Tipikal orang menulis. Jadi insya Allah, alhamdulillah dari sebelum saat ini saya sekarang bekerja di Humas Protokol. Humas Protokol Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi sebelum itu masih sekolah ya. Jadi ini cerita sedikit ya. Waktu masih sekolah, waktu SMA itu memang sering menulis pantun untuk Ibu Wali Kota kita, Ibu Suryatati waktu itu. Ibunda Suryatati Amanan. Iya betul. Jadi menulis di situ sampai detik ini. Sampai detik ini. Iya. Masih menulis. Masih menulis pantun. Menulis pantun, untuk puisi, pimpinan kita, terus untuk beberapa tulisan-tulisan saya. Tapi udah ada punya buku? Alhamdulillah saya sudah mempunyai 3 buah buku. 3 buku. 1 buku sendiri, 2 lagi antologi. Saya punya 1 buku yang awak tak punya miliki. Buku nikah. Dia punya 3 buku. Nah, kelemahan saya sampai detik ini saya masih malas untuk menulis ya. Walaupun pengalaman sudah lebih ratusan pengantin, tapi untuk menulis masih berat. Maka itu sampai sekarang skripsi saya. Tapi tak apalah, buat aja buku nikah tuh 1 ya. Satu aja. Ada 2 saya. Ada 2 kan? 1 untuk istri, 1 tak boleh jadi 3 lagi. Tak boleh. Berbahaya. Syarat dan ketentuan berlaku soalnya. Bang Fahri ini kenapa dia juga merupakan salah satu pemuda Melayu, tuan muda yang menginspirasi bagi saya. Sebab di podcast Melayu nih yang saya undang orang-orang yang menginspirasi. Iya. Nah, tapi saya tidak nak nanti dia menginspirasi orang lambat nikah. Jangan. Bang Fahri lahir tahun 80. Saya bukan 80. Oh, bukan. Jadi saya tahun 1991. Oh, muda lagi. Muka aja itu, ya kan? Saya tak cakap, dia cakap sendiri. Saya sadar diri. Biarlah sungai itu menumpuk seorang. Jadi Bang Fahri kelahiran 91. Bulan berapa, tahun berapa? Saya lahir 5 Mei 91. 5 Mei. Sebab tuh sampai sekarang masih maybe yes maybe no ya. Maybe yes maybe no lah. Iya. Bang Fahri. Iya. Saya nak bahas secara privacy dulu ya, private dulu, yang pribadi-pribadi boleh lah ya. Boleh, tapi tak usah sangat. Jadi Bang Fahri ini bujang telajak gitu tak? Tak, belum. Kalau udah telajak tuh belum. 40 ke atas lah telajak. 40 ya. Ini belum telajak, baru apa ya? 29 tahun. 29 tahun masih belum telajak lah. Masih anytime 11 tahun lagi ya. 11 tahun, jangan sampai 11 tahun lagi. Rencana nak nikah umur berapa? Saya punya kehidupan ini, saya punya target semuanya. Jadi gitu. Soal menikah itu saya buat target 30 itu udah harus menikah. 30 harus menikah. 30 harus menikah. Paling lambat. Paling lambat. Kalau target sesungguhnya yang paling cepat
Paling cepat sebenarnya 28. Oh 28. Berarti sudah lewat 1 tahun. Sudah lewat 1 tahun. Bang Fahri, saya pernah mendengar kawan-kawan tuh berkata seperti ini. Kalau umur 30 tahun ke bawah, itu jodoh masih di tangan Tuhan. Ya, kalau 30 ke atas, kalau 30 tahun Tuhan lepas tangan. Tuhan lepas tangan. Tapi ini gerawan-gerawan saja. Selebihnya memang namanya jodoh, maut, rezeki semua Allah datur. Iya, betul. Jangan risau. Tapi yang paling penting kita tuh berikhtiar. Iya. Itu dia. Tapi Bang Fahri ada dekat dengan seseorang atau someone special. Sebenarnya untuk dekat tuh semua dekat, ya. Gitu. Tapi yang spesial tuh adalah beberapa. Oh beberapa. Iya, jadi ibaratnya kata orang pasang banyak kaki. Dia saking banyaknya kaki dipasang, tak satu kaki pun jadi. Susah gitu jadinya. Susah, Tentukan yang mana satu. Iya, mana kaki yang berpijak kuat, mana yang tidak. Rupa gitu. kuat pijak, bawah tu lapuh. Itu. Rupanya papan lapuh. Ngelabur laut. Kalau ngelabur laut ni saya ingat sesuatu. Apa tuh? Tak boleh saya cakap dekat depan kamera ni. Kita ajak orang dia aja tak? Jangan. Tak muat. Bang Fahri. Lahir 91, sekarang 29, lebih kurang 1 tahun ya. Ya. Tak apa. Kita tinggalkanlah masalah bujang telajak tidak tu Allah dah tentukan takdir. Ya, tapi insya-Allah saya yakin Bang Fahri umur 29 lewat 90 hari. Oh dah lewat belum? Belum. Oh belum. Okey. Kalau gitu lewat 356 hari insya-Allah nikah. Amin. Itu on the target 30 tahun. juga intinya kan. Tapi ada yang saat ini nak kita pinang-pinang. Sampai saat ini belum ada lah yang ada di Pinang. Belum ya? ada. Tapi dah ada yang dah. Adalah banyak. Saya Saking ni banyaknya. kadang saya diam-diam nih. Oh gitu. Banyak yang dah. Nak untah. Nak ngelepak, nak untah macam-macam. Kadang-kadang memang tinggi-tinggi nampaknya semak. Jangan sampai kena selasih. Memang nampaknya yang suka tu banyak. Itulah sampai pening nak memilih. Iya betul. Saking susah nak pilih, saya nak buat audisi sebenarnya. Gitu. Audisi atau sayembara? Audisi lah biar keren. Gitu ya. Sayembara mendapatkan cinta Fahri. Itu dia. Sebelum saya lupa, Bang Fahri ini juga punya channel YouTube. Nama channel YouTube-nya Fahriansah MC. Fahriansah MC. Ya. Oke, nanti kita tampilkan di layar ini ya. Untuk Bang Fahri ketahui, di podcast Melayu ni kita tak ada edit-edit buang. Jadi apa yang kita cakap langsung masuk ke sini. Jadi tak bisa disensor ya. Tak bisa disensor, kecuali betul-betul fatal baru kita sensor. Ada bunyi tit ya tak? Tit gitu ya. Baik, kita tinggalkanlah. Pasal itu saya yakin insya-Allah nanti saya pantutkan Bang Fahri bila di mana Allah tentukan jalan. Betul. Bang Fahri. Kalau tak silap dulu pernah jadi guru. Iya. Saya tamat sekolah tahun 2009. Tahun 2009 saya tamat SMA. Jadi saya ini memang tipe orang yang tidak bisa diam. Walaupun badan saya besar, gemuk. Dari dulu dah gemuk? Dari dulu dah agak gemuk. Agak gemuk. Sekarang sangat gemuk? Sangat gemuk. Jadi 2009 saya tamat sekolah SMA. 2 minggu kemudian begitu dapat ijazah, saya langsung daftar kuliah, dan hari itu juga setelah saya daftar kuliah langsung disuruh bekerja. Oh gitu. Jadi selang 2 minggu. Iya. Berarti jadi seorang guru sebelum kuliah. Saya jadi guru full itu 2013. Oh 2013. Jadi 2009 itu belum bekerja di sekolah. Itu sebenarnya bukan saya minta. Jadi sebelum itu saya bekerja di SMP 5. Di SMP 5 itu ada satu majalah, nama dia Aksis 5. Jadi di situ majalah itu sebagian besar editornya saya, dan isi-isi konten dari majalah itu saya yang buat. Oh, berarti waktu 2009 sampai 2012 itu belum full jadi seorang guru? Belum. Jadi, kuliah jurusan apa? Saya kuliah di FKIP, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Umrah. Berapa tahun tamat? Jadi ceritanya 2009 saya kuliah, tamatnya 2017. Masya Allah, long time. Jadi kata orang kenapa tak ambil short time? Kalau short time nanti tak puas. Jadi ambil long time. Jadi waktu saya kuliah itu ada perubahan warna alma mater. Oh gitu. Jadi alma mater saya ini warna kuning seperti baju saya nih. Terakhir warna? Yang baru-baru ini warna biru. Jadi adik-adik itu bertanya lah sama saya. Bukan sama saya, ada sama kawan saya. Tapi saya berada di sebelah dia. Sama-sama seminar skripsi waktu itu. Bang, abang punya alma mater tuh kenapa kuning? Jadi kata kawan saya punya juga yang warna kuning. Jangan sampai nanti macam saya. Jadi kata kawan saya bilang,
maklumlah dek, kami dia terlampau masak kat kampus ni, makanya warna kuning. Dari sebelumnya biru ya. Sebenarnya biru. Sebenarnya kuning berubah jadi biru. Iya. 2009 sampai 2017, lebih kurang 8 tahun. 7 tahun setengah. 7 tahun setengah, hebat itu. Awak jangan ikut jejak saya Saya dah masuk angka 7 tahun sejak lagi. Wah, masuk 7 tahun. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Saya masuk di situ 2009 sebagai staf tata usaha. Oh, sebagai staf. Umur saya 18 tahun. Oke. Nah, bayangkan umur 18 tahun masuk ke sekolah SMP. Ada anak-anak SMP yang baru mulai remaja, mulai berumur 12 tahun ya. 15 tahun. 15 Jadi tahun. antara jarak saya dengan adik-adik anak murid saya itu sebenarnya cuma 3 tahun. 3 tahun 4 saja. tahun ya. Jadi Berarti seharusnya kalau pada saat ini Pak Ari umur 29, murid-murid bisa di umur 24 ya, atau 25. Iya. Berarti harusnya bisa jadi istri. anak murid saya banyak dah nikah. Salah. Wah, anak murid dia yang dah nikah. Dan gurunya tak nikah. Dan anehnya, anak murid itu ngundang saya. Loh, Jadi saya pergilah dengan sahabat saya Andi namanya. Jadi saya bilang temankan saya ke asrama haji. Waktu itu masih buka. Jadi nak siapa nikah? Dah selesai makan, saya bilang itu anak murid aku. Masya Allah. Ini real. Real, Sedih. tak sedih, cuma sakit hati. Bang Fahri, ini nampaknya kalau kita putar-putar balik lagi ke situ nampaknya ya. Apa dia? Balik lagi pasal menikah tu ya. Tak jauh-jauh lagi. Cobaan. Ya. Bang Fahri ini dia selain seorang guru, setelah itu dia berhijrah ke Humas Protokol ya. Di Humas Protokol Pemerintah Kota Tanjung Pinang tahun 2018. Awal 2018. Di situ sebagai Situ saya sebagai staf di bagian hubungan masyarakat. Humas. Sekarang sudah berubah menjadi komunikasi baik, pimpinan. artinya sudah hampir 2 tahun. 2 tahun setengah. Belum dapat juga. Belum dapat juga. Ngapa balik ke situ lagi? Iya. Kata jadi tak usah balik. Betul. Tapi memang dia tetap begitu balik lagi ya. Itulah namanya cobaan. Bang Fahri ini dia juga MC profesional. Dia ada di MCK. Tak profesional sangat lah. Tapi harus profesional. Jadi sedikit cerita tentang MC. Sebenarnya saya nih tipikal anak yang pemalu. Dari dulu dari pemalu sekolah. atau memalukan? Pemalu. Sekarang malu-malukan. Sekarang memalu-malukan. Memalui. Jadi waktu saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu saya pemalu. Disuruh ikut apapun saya tak mau ikut. Everything. Setiap apapun. Kecuali memang kalau untuk tapi kata-kata orang tua ngikut kan? Ikut. Saya kira kata-kata orang tua pun tak ikut. Jadi waktu kecuali upacara. Upacara tuh semua saya pegang. Mulai dari naik bendera, komandan upacara. Bendera, pemimpin upacara saya tak pernah. Oh gitu. Tapi cuma pegang. Awak naik bendera, awak komandan upacara. Ibaratnya tak semua lah ibaratnya. Oh, maksudnya awak handle. Saya handle semua. Dirijen pernah. Jadi pernah. Jadi ceritanya hiduplah Indonesia. Jadi semua itu dah hampir kecuali pemimpin upacara. Kecuali kemarin waktu saya jadi guru. Saya yakin kenapa awak belum bisa jadi pemimpin upacara. Karena belum jadi pemimpin rumah tangga. Saya dah bisa baca. Oke. Bang Fahri, jadi MC itu sebenarnya bukannya memang kita pelajari secara otodidak. Saya belajar dengan kawan, termasuk dengan awak. Saya belajar. Oh, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sekarang rate-nya kayaknya lebih mahal dia daripada saya. Jadi MC lebih kurang sudah berapa tahun? Jadi MC itu sebenarnya dari umur saya berapa ya? 18 tahun juga lah. Saya jadi pengurus masjid itu umur 18 juga. 18 tahun sudah jadi pengurus masjid. 2009 saya jadi pengurus masjid. Disitulah saya mulai untuk memberanikan diri karena tuntutan pekerjaan saya dan nanti akan saya jadi guru nanti. Nah, jadi setelah saya jadi guru saya harus punya keberanian. Lebih harus punya mental ya. Mental. Oke. Bang Fahri. Nampaknya Bang Fahri ini kan bukan hanya menjadi MC bahasa Indonesia, tapi juga saya tengok MC orang nikah kawin, MC orang meminang, MC orang bertepuk-tepuk tawar, MC apa lagi? Pemerintahan. Kalau pemerintahan itu standar hiburan.
MC apa kemarin yang kita sebut, kita bahas kejap, Allahu Akbar saya lupa. MC Berinai. Berinai berkhatam kemarin. Kenapa nak mempelajari hal-hal seperti itu? Kalau menurut saya segala sesuatu memang harus kita pelajari. Walaupun itu bagi saya itu pengalaman pertama, tapi saya harus belajar. Karena memang harus menjadi profesional. Ini sambil minum, saya tengok udah mulai sedih. Oh iya. Apa lekat benda ni? Tak. Saya tengok udah mulai sedih kalau bahas-bahas. Biar aja dulu. Jadi ini sponsor ya. Oh ini tetap mensupport produk lokal. Oh iya. Kalau dia bayar iklan nanti kita bagi Jadi dua. sekarang nih anak-anak muda nih harus bangga dengan produk lokal gitu. Tuh, yang sering saya sebut di podcast Melayu saya ini, kita memang harus support produk lokal, support musisi lokal, MC lokal, everything lokal harus support. Karena memang tidak kurang kualitas. Itu dia. Kalau ibaratnya Tanjung Pinang nih lengkap. Hanya ya memang butuh support yang lebih. Tapi jangan cakap lanjut ke sana, nanti kena lagi yang sebelah sana. Kan udah dibahas di podcast Melayu satu lagi. Nanti banyak kena, lama-lama kena take down video kita. Oke. Jadi pengen belajar tadi masalah MC adat dan lain-lain ya. Itu penting menurut Bang Fahri. Penting. Tapi kan MC adat nilainya kecil. Kita tak usah pikirkan berapa orang kasih ke kita. Oh gitu. Kalau masalah adat nih kita tidak bisa membuat tarifnya. Kecuali kalau misalnya MC. Oh sama macam saya pantun gitu. Jadi kalau masalah adat nih kadang-kadang saya pikir berapa orang kasih saya ambil. Tapi sewajarnya lah ya kan. Jangan tapi pula nanti berarti sering ya? Insya Allah, alhamdulillah sering. Nge-MC-kan orang nikah kawin? MC-kan orang nikah kawin pernah. Tapi saya pada saat saya nanti nikah, saya belum tahu nih saya bisa MC apa tidak. Oh gitu. Berarti nge-MC nikah kawin sudah pernah di-MC-kan? Belum pernah. Itu dia yang susah. Apa pesan awak sunai untuk orang-orang yang lambat-lambat nih? Kenapa saya harus berpesan? Salah. Kenapa dia harus berpesan? Karena dia aja belum. Salah saya betul. Harusnya saya yang berpesan ya. Iya. Payah dia nak berpesan. Belum pernah masalahnya kan. Iya. Itu sama dengan suruh orang ngajarkan macam mana nak mengemudi mobil sementara dia tak bisa mengemudi. Itu susah. Akibatnya berlanggar lah ya. Bang Fahri, selain MC, humas protokol. Humas protokol ini kan salah satu kerja yang menurut saya lumayan berat karena merupakan corong pemerintah. Jadi pemerintah cakap apa, humas protokol ini yang mengeluarkan apa kesulitan. Kalau kemudahan kita tak perlu bahas lah karena hal itu lumrah. Kesulitannya apa? Kesulitannya gini, yang pernah saya hadapi karena memang ini dunia baru bagi saya. Dunia baru bagi saya karena sebenarnya tak baru-baru sangat lah. Kalau untuk masalah membuat berita atau apa itu insya Allah masih bisa saya tanggulangi karena dalam kuliah saya juga ada belajar itu. Dan sebagian kawan-kawan saya pun semua rata-rata tidak jadi guru, jadi wartawan. Oh gitu ya. Karena memang terkait tulis menulis. Jadi untuk secara keseluruhan kaidah penulisan berita itu kita paham. Nah kesulitannya apa? Apabila ada satu permasalahan di daerah kita yang berkaitan dengan pimpinan kita, ada pertanyaan yang mengharuskan kita menjawab segera. Wajib. Sementara ini harus menunggu. Nah itu yang menjadi kalau saya wali kota, misalnya saya wali kota, boleh tidak humas protokol itu mengeluarkan statement tanpa izin wali kota? Seharusnya ada izin. Maksud saya bicara A, B, C, D, E. Tetapi sebenarnya saya tidak ingin dipublish A, B, C, D, E-nya tadi. Tapi dikeluarkan oleh humas, boleh tidak? Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Dia ada batasannya. Mana yang patut dirilis, mana yang tidak. Gitu. Ada aturan mainnya. Ada aturannya. Seperti misalnya rapat-rapat tertutup, seperti membahas masalah anggaran dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang atau ratas ya, rapat terbatas itu nggak boleh kecuali yang berkaitan dengan masyarakat dan memang ini harus disampaikan ke masyarakat. Oke. Itu salah satu hal yang penting. Iya. Tapi di era milenial ini masyarakat bisa bicara apa saja. This is demokrasi. Ini demokrasi. Saya tengok di Facebook lebih kurang ini sebuah media yang begitu liar. Saya tengok banyak sekali pemerintah ini disudutkan oleh orang-orang tertentu ya, karena berbeda ini antara kritik dan menghina pemerintah, mengkritik pemerintah, dua hal yang berbeda. Ini macam mana humas protokol bekerja? Jadi kami
di Humas Protokol itu sekarang namanya Protokol dan Komunikasi Pimpinan, itu tugasnya ya membackup itu. Apabila ada pemberitaan yang tidak baik, jadi kamilah yang menyediakan datanya. Jadi data itu kami sampaikan ke masyarakat. Oh ternyata begini. Faktanya seperti ini. Jadi kan tidak, kadang-kadang gini, ada satu berita yang masyarakat hanya membaca judulnya saja. Ini masih menggunakan the bad news is good news. Dari judul aja orang bisa menafsirkan banyak pemikiran dari masyarakat. Komen-komen masyarakat tuh banyak. Jadi biasakan untuk membaca secara keseluruhan. Kadang-kadang kan namanya juga media atau apa, judul itu berpengaruh. Ya, kita paham karena itu merupakan teknik atau strategi untuk clickbait. Supaya clickbait ini supaya diklik terus orang buka. Itu ada unsur bisnisnya juga di situ. Berat tidak jadi Humas Protokol? Sebenarnya berat. Mana berat sama mencari jodoh? Berat mencari jodoh. Bang Pari, kebetulan di kantor saya ini kan studio juga kantor saya. Ini adalah kami bergerak di bidang jasa. Jadi, tapi kami belum buka biro jodoh. Nanti kalau kami buka biro jodoh, mungkin Bang Pari kami mungkin nanti jodohnya sistem elektrik ya. Oh, bisa jadi. Iya, karena kami juga ada kata mobile di depannya. Bisa jadi. Nanti nikahnya juga pakai top up. Oh, gitu ya. Top up. Mau beli berapa? Mau beli 5.000. Rasa bahagia juga diukur dari kuota. Nikah online haram. Tak boleh. Bang Fahri, kita kembali. Kalau tadi ini kan cerita masalah kerja sehari-hari. Bang Fahri ini kan juga saya tengok juga aktif menulis, salah satunya juga dalam adat budaya juga sama menjaga. Di era milenial, kenapa orang muda harus menjaga adat budayanya? Karena sampai saat ini saya lihat anak-anak muda itu tidak begitu banyak yang mengerti gitu. Tidak begitu banyak. Tapi kan di sekolah ada budaya lokal. Di sekolah tidak ada. Oh, sekarang tidak ada? Sekarang tidak ada. Kalau dulu zaman kita sekolah, ada namanya lokal. Pelajaran Kebudayaan Melayu, KDR gitu ya. Arab Melayu, kesenian daerah. Betul, ya kan? kesenian daerah, betul. Kesenian daerah kan, itu. KDR namanya kan. Jadi dulu ada, sekarang tak ada. Jadi sekarang tidak ada? Sekarang tidak ada. Serius? Tidak ada sama sekali. Ini kurikulum, ini sebenarnya bukan, tapi ini sharing saja ya sifatnya ya. Karena bukan tupoksi kita untuk bicara ini. Tetapi saya baru tahu bahwa sekarang tidak ada lagi budaya daerah. Tak ada. Tak ada belajar. Ini kurikulum nasional. Kurikulum nasional. Saya rasa itu penting untuk dikembalikan. Harus ya. Jadi kalaupun misalnya masuk, pada saat saya menjadi guru di SMP 5 waktu itu, saya ada dalam saya salah satu pendiri namanya Sanggar Bahasa. Sanggar Bahasa di situ, SMP 5. Di SMP 5. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada setelah ditinggalkan. Setelah saya pergi dan itu pun lenyap. Setelah aku pergi. Jadi di Sanggar Bahasa itu tidak hanya membahas masalah tulis-menulis, puisi, pantun apa semua. Di situ saya membahas macam mana etika jadi seorang anak muda Melayu. Remaja Melayu yang baik. Jadi dalam Sanggar Bahasa itu segala sesuatu kita pelajari. Everything tentang Melayu. Iya. Termasuk tata cara hidup orang Melayu. Tata cara hidup orang Melayu. Jadi saya merasa bukan saya bisa atau paham mengenai tapi kita lebih pada menularkan dan itulah yang saya lakukan sehari-hari. Orang tua saya walaupun ibu saya tidak Melayu, tapi bapak saya Melayu dan di lingkungan rumah saya itu semuanya Melayu. Iya, karena Bang Fahri ini tinggal di kawasan Teluk Keriting ya. Teluk Keriting itu katanya kampung tua. Kampung tua, betul. Di sana juga sekarang lagi dibangun. Ya, jadi jalan apa? Jalan Lingkar, Kuridang 12. Ya, nampaknya setelah Jalan Lingkar itu jadi, saya rasa Teluk Keriting harus ganti nama. Jadi karena Jalan Lingkar itu lurus, Teluk belok jadi. Harusnya jadi Teluk Rebondi. Ya, karena kan kalau Teluk Keriting kan dia memang keriting. Begitu dia dipasang Jalan Lingkar lurus, tak ada lagi keritingnya, maka dia jadi Teluk Rebondi. Teluk Rebondi ya, Teluk lurus ini. Dia penting ya. Tapi mana lebih penting untuk kau usah sebut lagi. Dia mulai Bang Fahri mulai underestimate terhadap saya, para sahabat semua. Baru saya belum terlepas itu ya. Saya dah tahu apa isi kepala otak dia nih. Ya karena kami juga selain ini kami juga berkawan dekat ya. Everything bisa dikatakan tiap hari gitu jumpa ya. Bisa. Tuh macam-macam kopi lah, tengok bumbung orang. Yang jelas sering tengok bumbung ya. Jangan tengok bumbung, itu kisah lama. Jangan diukir. Kau tengok sekali-sekali boleh. Yalah, tapi jangan tengok dia lagi, tengok bapak dia. Tengok bumbung dia jadilah. Tengok bumbung, tapi jangan tengok orangnya lagi. Nomor itu bapak dia manjat-manjat kan? Tengok bapak dia. Bersih-bersihkan bumbung.
Hampir saja kita jadi tetangga ya. Tapi Untung tak jadi tetangga. Kalau tak tambah parah. Makin teruk ya? Makin teruk. Makin teruk. Bahaya. Tapi lebih teruk lagi kalau umur 30. Bang Fahri, sebelum kita tutup podcast Melayu ini dengan edisi Bang Fahri ini, saya nak tanya sekali lagi. Kapan nak nikah? Tidak, bukan. Apa yang penting untuk kita menjaga adat budaya? Yang penting adalah kemauan, ya, kemauan, harus rajin bertanya, belajar. Ketika dalam Gurindam kan belajar dan bertanya tiadalah jemu. Apa namanya? Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Gurindam 12. Gurindam 12. Gubahan Raja Ali Haji. Jadi hal-hal terkecil apapun mengenai adat budaya kita harus paham. Terutama untuk yang untuk acara-acara menikah. Untuk ya kan? Orang acara menikah. Karena ada tata cara. Ada tata caranya semuanya. Jadi tak boleh sembarang. Jadi kalau orang bilang MCA tinggal baca aja, tak boleh, bukan seperti itu. Kita harus paham. Walaupun saya tidak bisa berpantun, tapi saya sedikit banyak saya bertanya, apa-apa dulu tahapan-tahapan untuk berpantun itu. Meskipun dalamnya juga ada pantunnya. Ada pantunnya, ada pantun, ada sloka, ada gurindam, ada syair mungkin dalam kita punya naskah MC itu. Jadi kita tidak sekedar untuk membaca aja, tapi kita harus paham ini macam mana cara membacanya. Ini apa namanya? Gitu. Macam gitu, macam-macam. Petata petitih dalam pantun, dalam apa? Naskah MC itu seperti apa? Ya. Penting. Tapi saya tengok belum pun. Apa dia belum menikah? Tapi akan menikah. Betul. Insya Allah. Iya kan? Iya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih. Bang Fahri, insya Allah kita tunggu undangan dari Bang Fahri. Kita jumpa di lain podcast tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.